Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our new material. It's about passive voice. Actually, passive voice is famous with to be plus verb 3. What is passive voice actually? Okay, let's see the explanations after this. Check it out. Passive voice is used when the focus is on the action. The person or thing that did the action is not important or not known. We use by with the passive if we want to identify who or what did the action. Jadi, passive voice di sini adalah digunakan hanya fokus kepada action atau aksinya. The person or thing, orang atau benda yang melakukan aksi tersebut tidaklah penting atau tidak diketahui. We use by, kita menggunakan kata by pada pasif jika kita ingin mengidentifikasi siapa atau apa aksi yang telah dilakukan. Intinya adalah passive voice atau kalimat pasif adalah sebuah kalimat di mana kita lebih menekankan sasaran dari sebuah kata kerja ketimbang pelakunya. Sedangkan pada active voice atau kalimat aktif, kita lebih menekankan pelaku kata kerja. Itu adalah penjelasan untuk kalimat pasif dan kalimat aktif. Before we continue the explanation about active and passive voice in English, I would like to explain about active and passive voice in bahasa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan penjelasan lebih jauh mengenai active dan passive voice dalam bahasa Inggris, saya ingin menjelaskan dalam bahasa Indonesia mengenai materi active dan passive voice. Oke. Kalian bisa lihat di sini, kalimat aktif dalam bahasa Indonesia contohnya adalah Erika memakan wortel. Kita lihat di sini sudah ditentukan subjek, predikat, dan objek. Nah, ini adalah kalimat aktif. Ciri dari kalimat aktif pada kata me, yaitu memakan. Pada predikat. Nah, ini adalah kalimat aktif. Rubahlah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Tadi sudah dikatakan kalau kalimat pasif cirinya adalah to be plus verb 3. Ciri dari kalimat aktif adalah awalan me, sedangkan ciri dari kalimat pasif adalah awalan di. Kalimat pasif perubahan dari Erika memakan wortel adalah wortel dimakan oleh Erika. Pada kalimat aktif, Erika sebagai subjek, memakan sebagai predikat, objek adalah wortel. Nah, objek di sini maju atau berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu, yang tadinya memakan pada kalimat aktif, di kalimat pasif berubah menjadi dimakan. Jangan lupa berikan kata oleh, dalam bahasa Inggrisnya adalah by. Nah, dimakan oleh, subjeknya adalah Erika, berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Sehingga passive voice-nya adalah wortel dimakan oleh Erika. Next is passive voice forms atau rumus dari passive voice. Consists of 3 columns. The first one is tenses, second one is active voice, and the last one is changes from active, that is passive voice. Terdiri dari 3 kolom. Yang pertama adalah tenses, ini adalah beberapa tenses. Lalu kalimat aktif, kalian bisa lihat ciri dari masing-masing tenses pada kalimat yang ditebalkan dan digaris bawahi. Lalu perubahannya dari kalimat aktif yaitu kalimat pasif. For the explanations, please check to the next slide.
The example of passive present tense. Berikut adalah contoh dari kalimat pasif. Tensisnya adalah present. Active voice atau kalimat aktifnya, he writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Tentukan subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah he, predikatnya adalah writes, objeknya adalah a letter. And then please change the active voice into passive voice. Lalu rubahlah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Setelah ditentukan SPO, lalu rubahlah yang sebelumnya pada kalimat aktif pada objek a letter berubah menjadi subjek a letter. Lalu pada predikat writes, karena ciri pada kalimat passive voice adalah to be plus verb 3 dan a letter bermakna singular atau tunggal, a letter itu satu surat, sehingga to be-nya adalah is. Nah, written di sini berasal dari verb 1 write, wrote, written. Karena pada passive voice harus verb 3. Sehingga pada predikat passive voice tertulis written. Pada passive voice jangan lupa cantumkan kata by. Setelah itu adalah him. Nah, him di sini berasal dari subjek he. Ini disebut dengan pronoun atau kata ganti orang. For the explanations about pronoun, please check to the next slide. The explanations about present tense. The form is subject plus verb 1 s or es. Contoh yang sudah disebutkan pada kalimat aktif yaitu he writes a letter. Dia menulis sebuah surat. Writes di sini terdapat huruf s. Nah, s pada verb write sebagai to be. Ya, pada verb ends es apabila terdapat kata kerja yang berakhiran es consists of catches, misses, brush, fixes, whizzes, and goes. Yang tadi sudah disebutkan adalah kata kerja yang apabila berakhiran ch, sh, ss, x, z, dan o berarti ditambahkan is pada akhir kata kerja tersebut. Dan s atau is ini hanya diperuntukkan untuk singular atau tunggal yang subjeknya she, he, dan it. For example, she brushes her teeth every day. Dia menggosok giginya setiap hari. Karena akhiran brush adalah sh, sehingga to be-nya adalah is. Jadi to be melebur pada kata kerja pada bentuk present tense. Kenapa is? Karena subjeknya adalah she. Dia perempuan tunggal. Bagaimana dengan jamak? They brush their teeth every day. Tidak ditambahkan s atau is pada bentuk jamak. Oke, selanjutnya apabila subjeknya she, he, it, to be-nya adalah is, I, to be-nya adalah am, they, we, you, to be-nya adalah are. Nah, pada penggunaan to be, is, am, are di sini diikuti oleh non-verb yang bukan kata kerja. Terdiri dari adjektif, contohnya adalah happy, noun, kata benda, contohnya adalah table, adverb of time, keterangan waktu, contohnya adalah Monday, adverb of place, contohnya adalah Jakarta. Example, she is a student. Dia adalah seorang pelajar. Pelajar di sini adalah noun. Is dari she sebagai dia perempuan tunggal. Lalu are apabila subjeknya jamak. They are students. Kalian bisa lihat penjelasan pada slide ini. Pronoun, kata ganti orang.
Berikut adalah contoh-contoh untuk kata ganti orang. For example, subject pronouns, yaitu I. Object pronouns-nya berubah menjadi me. Possessive adjective-nya berubah menjadi my. Possessive pronouns-nya mine. Lalu reflexive pronouns-nya berubah menjadi myself. Kalian bisa pelajari mengenai pronouns atau kata ganti orang. Pada pronouns terdiri dari subjective pronouns, consists of I, you, they, we, she, he, and it. Berarti personal pronoun berfungsi sebagai subjek. You can see the example. He is a politician. Dia sebagai seorang politisi. He di sini berada di awal kalimat karena dia sebagai subjek. Next, possessive pronoun consists of my, your, his, her, its, our, your, and their. Berarti personal pronoun berfungsi sebagai kepemilikan. For example, he borrowed my book yesterday. My di sini diikuti oleh kata lain berbentuk noun. Jadi tidak bisa he borrowed my yesterday. Jadi harus jelas kepemilikannya apa. Di sini contohnya adalah my book as a predicate. Last one, objective pronouns consists of me, you, us, them, her, him, and it. Berarti personal pronoun berfungsi sebagai objek. Example, he lent me two interesting books. Me di sini berfungsi sebagai objek. Another explanations of passive in present continuous tense dalam bentuk present continuous, yaitu kalimat aktifnya adalah he is writing a letter. Dia menulis sebuah surat. Please change into passive voice. Lalu rubahlah ke dalam kalimat pasif. A letter is being written by him. Oke, sekarang kita lihat di kalimat aktif. He sebagai subject, as a subject. Is writing as a predicate. A letter is an object. Is writing di sini to be plus verb 1 plus ing adalah ciri dari present continuous tense. Ingat ya, cirinya adalah to be plus verb 1 plus ing. Lalu ketika dirubah menjadi passive voice, become atau menjadi a letter is being written by him. Karena passive voice harus ada to be plus verb 3 dan ini adalah tensesnya present continuous, sehingga harus ditambahkan being pada passive voice. Written-nya tetap harus verb 3. Sekarang kita lihat. He as a subject is writing as a predicate, a letter as an object. Change into passive, a letter yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek. Lalu terdapat kata is, to be. Ini dari a letter, satu surat, sehingga to be-nya adalah is. Kalau dua surat, to be-nya adalah are. Lalu being pada present continuous passive voice harus ada being karena ini present continuous. Lalu diikuti oleh written dari kata writing di sini. Write, wrote, written. Nah, ciri ing-nya sudah diwakili oleh being. Lalu ditambahkan by oleh him adalah pronoun kata ganti orang dari he. Kamu bisa lihat pada penjelasan tabel pronoun sebelumnya. Okay, please check the explanations present continuous tense. If the subject she, he, it, to be-nya adalah is plus verb 1 plus ing. If the subject is I, the to be is am. If the subject is they, we, you, the to be is are. Okay, I think that's enough for the explanation. Thank you very much for your attention. I hope this will be very useful for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alright.